paling pelajar kelompok. Tapi kalau di konsep layanan inklusif anak-anak autis mestinya ada materi kegiatan itu supaya dia merasakan berinteraksi. Di SLB itu ada Bu, sayangnya sesama autis. Bagus ya? Bagus pada satu sisi, tapi terkadang dia tidak bisa menirukan hal yang positif, malah dia menirukan yang itu fakta nggak? Terutama jenis anak-anak yang modelingnya tinggi. Kalau dia suka menirunya tinggi, Bu, itu apa-apa ditiru. Bahkan pada anak tunanetra, anak GS itu ditiru zaman anak. Ya kan? Makanya banyak orang tua kadang tidak mau ke SLB karena dia sudah ingin model dari sisi interaksi. Terus, ini tidak paham humor. Nah, apakah di SLB atau di sekolahan inklusif ada cerita-cerita tentang sosial, pengembangan sosialnya? Bisa menonton video, menganalisis itu isi videonya, ada nggak? Di SLB mestinya ada ya. Tapi kadang-kadang guru ya sampai mau udah ngajarin anak-anak udah tangan di depan, tulis isi kertas. Sebenarnya itu sangat membosankan bagi anak-anak. Dia kesulitan itu, apa yang menafsirkan, apa yang disini. Kalau guru yang terbiasa gampang, permainan koran video, pemodelan video, nah biasanya ada modeling, gitu ya. Ya boleh. Ya, tapi itu hanya itu sebenarnya invitation, programnya invitation. Tapi kalau yang penting ini adalah sudah program tidak hanya sekedar invitation saja, tapi social. Misalnya kalau ketemu orang, halo, ya karena ini sebenarnya di sosialnya. Kalau orang Jawa lewat, ya ada orang tua terus itu misalnya itu kan simple model sosial cerita sosial yang relate. Nah, itu berkaya. Di SLB harusnya banyak itu. Tapi saya tidak tahu. Ya, itu salah satunya. Yang penting sesuai dengan tingkatannya, nanti naik lagi. Bentuk sosialnya apa lagi? Kan banyak lah. Nah, guru-guru harus mengidentifikasi itu. Tapi lebih dari itu sebenarnya, misalnya di kelompok kecil ngapain? Bacain proyek. Emang bisa ya baca proyek? Kalau di sekolah inklusif bisa, di SLB juga bisa. Saya pernah mendampingi dulu kami memberikan bantuan untuk pembuatan model pembelajaran Discovery. Saya dampingi di Palu, dampingi di Banten. Itu anak-anak anak-anak autis, dia menggunakan model Discovery. Gimana caranya? Ada gambar, dia bawa kertas, datang ke sebuah pasar, dia melingkari gambar-gambar yang dia jumpai di pasar, pulang, nanti dipresentasikan. Tentu presentasinya sesuai dengan ininya. Nah itu penting. Jangan hanya belajarnya sifatnya hanya baca tulis itu atau quiz paper. Kemudian kalau istirahat, seringkali anak-anak ini tidak ada yang memfasilitasi ya, bebas. Sehingga ya gimana ya, istirahatnya anak autis itu ya sesuai diberi kebebasan free, tapi ada sesi bermain misalnya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, dari tadi 3 kelompok, apakah itu mungkin dilakukan di SLB? Saya perhatiin ini pelajaran individual. Bahkan ada yang menyebutkan 2 guru. Memang guru SLB sisa ya? Sisa orang maksudnya. Ya kan? Jadi ini hanya ini tadi saya menduga tadi setelah selesai yang ini itu tadi gagasan. Bukan implementer di sekolah. Tahu saya? Ini bisa nggak dibawa pulang ke SLB? Bisa. Jadi kalau anaknya 13, ibu akan ngajarin satu-satu ini. Dan saya maksud itu. Tahu saya? Ini gagasan. Tapi bukan implementer yang terjadi di sekolah SLB.
Sekolah inklusif jauh banget ya, bukan ada begini. Itu sedikit. Nah, saya tidak tahu apakah model pengembangan interaksi sosial dan apa itu komunikasi, apakah sekolah itu mau mengubah model itu tidak ada kepala sekolah. Bapak Ibu dan pengembangan komunikasi itu meyakini nggak bahwa anak autis ada sebagian membutuhkan layanan yang dilayani secara pribadi, individu satu lawan satu, ya. Tapi ada nggak anak-anak autis yang diajarkan pengembangan komunikasinya secara kelas? Bisa nggak? Bisa juga kan? Nah, yang Anda rasakan ketika anak-anak tadi secara klasikal kalau diajarin tidak efektif, apakah Anda merasakan ini? Yes. Jadi ngajar kelas anak autis ada 6. Apakah itu efektif menurutmu pada satu kondisi dan kondisi anak? Tulis. Ojo nyokot di sini mulai dibuat ya kan? Paling banter gurunya satu diawin selesai ganti. Bayang ya? Lalu Bapak Ibu tadi punya ide, ya kan? Tapi tadi ada menjelaskan itu sebenarnya sopo. Oh, jika pertanyaan saya, sebenarnya sopo? Jadi apapun saya sekarang berpikirnya, kalau ilmu ngotot individual, berarti harus berubah sistem pembelajaran sekolahnya. Yang sekolah itu dewi begini. Dulu saya punya sendiri, saya mengubah dengan cara apapun yang punya saya. Karena saya punya pengalaman seperti ada bekerja dengan orang yang nggak enak. Ngomong sama bosnya, ketika saya punya sendiri, Bapak Ibu, dia Pak Joko, aku punya program ini. Targetnya 6 bulan aja, kita 6 bulan, ada bulan ini. Oke, saya mau Pak Joko. Programnya saya akan mengajarkan social value, nonton bioskop. Wah cocok, anak saya butuh Pak Joko. Orang tua saya nonton bioskop, harus saya ajarkan. 6 bulan, 3 bulan anaknya sudah oke, buat programnya, ganti apa? Jadi benar-benar nitya anak. Nah itu kan tidak mudah di Islam. Ya kan? Cara pengajaran yang paling realistis, yang mudah bisa diubah apa? Modelnya. Kalau mau disimulasikan modelnya kayak apa? Kamu ngajar satu anak, sementara 5 anak siapa?